Bab 49 Chen Fan selamatkan aku. Setelah minum segelas anggur, Siasimo meletakkan kepalanya di tangannya dan berbaring di atas meja. Meskipun dia tidak bisa menahan minuman keras, satu gelas tidak akan membuatnya mabuk seperti ini. Dia mulai menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan minum air, mencoba membuat dirinya lebih terjaga. Tetapi itu sama sekali tidak ada gunanya. Siasimo sangat cantik, tingginya 1,7 meter, rapi dan bersih, dengan kaki jenjang yang indah, yang memancarkan kecantikan yang memikat saat ini, dan rambut hitamnya yang seperti air terjun membawa wangi yang memabukkan. Lu Wei tahu bahwa Siasimo telah meminum anggur yang dicampur obat bius dan obat itu akan segera berefek, maka dengan tidak sabar ia mengulurkan tangan dan mulai melepaskan mantel Siasimo. Apa yang sedang kamu lakukan? Siasimo gemetar seluruh tubuhnya, berusaha sekuat tenaga untuk tetap terjaga, sambil menatap Lu Wei di sampingnya dengan waspada. Mulut Lu Wei melengkung membentuk senyum jahat, "Nona Xia, saya melihat Anda tampak sedikit tidak nyaman, jadi saya datang untuk menjaga Anda." Siasimo tiba-tiba menyadari bahwa dia telah tertipu. Lu Wei adalah serigala berbulu domba. Dia terlalu naif dan mendengarkan rencana Lu Wei. Dia tetap tenang, "Tuan Lu, saya sudah minum anggur, jadi sudah waktunya memberi saya kontrak pendaftaran untuk kompetisi." Pada saat ini, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mendapatkan kontrak kualifikasi pendaftaran, dan kemudian pulang, yang merupakan pilihan yang tepat. Pada saat ini, Lu Wei seperti orang mesum. Dia memeluk Siasimo, membenamkan kepalanya di rambutnya dengan cara yang tidak senonoh, dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. "Nona Xia, Anda tidak bisa melarikan diri. Selama Anda melayani saya dengan baik, keluarga Xia akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi desain busana." Lu Wei berkata sambil tersenyum cabul. Seluruh tubuh Siasimo menegang, dia melawan, mendorong Lu Wei, menamparkan wajahnya, mengambil tas di atas meja dan mengeluarkan pisau buah dari dalamnya, bersandar ke dinding dengan lemah dan tak berdaya, menahan rasa sakit di kepalanya, "Jangan ke sini, jangan ke sini." Lu Wei menjilati lidahnya. Rasa sakit di pipinya membangkitkan hasrat hewaninya. Dia mengumpat, "Dasar jalang bau, berpura-pura tidak bersalah di hadapanku. Hari ini, jika aku tidak mengalahkanmu, aku tidak akan bisa membunuh Lu Wei." Setelah berkata demikian, Lu Wei pun menerjang maju, merampas pisau buah dari tangan Siasimo, lalu menjambak rambutnya dan menamparnya dengan keras. Patah. Wajah Siasimo terasa panas, dia merasa pusing dan telinganya berdenging, dan akhirnya dia terjatuh ke tanah tanpa daya. Kedua sahabat Lu Wei di sampingnya mencibir dan menutup mata, seolah-olah mereka sudah mengetahui semua ini. Ada pula beberapa wanita menggerakkan yang duduk di bangku kosong di sebelahnya sambil mencibir, "Kamu sampah di antara para wanita. Tuan Lu sudah menyukaimu. Itu adalah keberuntunganmu yang luar biasa. Kau tidak tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Kau benar-benar pantas untuk dipukuli. Tuan Lu begitu mulia, dia membiarkanmu menjilati jarinya, itu merupakan suatu kebaikan untukmu. Tuan Lu, apakah menurut Anda saya benar?" Sambil berbicara, wanita itu menjulurkan lidahnya dan mengusap telapak tangan Lu Wei. Seperti anjing, dia tidak memiliki rasa malu sama sekali. Lu Wei melangkah maju, menjambak rambut Siasimo, dan tertawa cabul seperti anjing yang menjijikkan. Siasimo berteriak lemah, "Tolong, tolong." Pada saat ini, satu-satunya orang yang ada dalam pikirannya adalah Chen Fan. Dia berjuang mati-matian, meraba-raba tasnya, dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menekan tombol kirim di teleponnya. Sikat. Lu Wei meraih kepala Siasimo dan menyeretnya langsung ke sofa di samping. Kedua pria di sebelahnya juga berdiri, menatap Siasimo dengan wajah penuh nafsu sambil memutar matanya dan dahinya berdarah. Wanita ini, meski dipukuli hingga wajahnya memerah, tetap memancarkan godaan yang menggiurkan. Dia selalu begitu menarik. Kedua pria itu meliriknya sekilas dan mencibir dengan penuh nafsu. Melihatnya saja sudah merupakan bonus. Pada saat yang sama, Chen Fan sedang berjalan-jalan di taman. Xiao Xiao berteriak-teriak ingin datang, tetapi ibu mertuanya memarahinya dan tidak mengizinkannya ikut dengannya. Dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa meskipun ibu mertuanya memarahinya dan tidak mengizinkannya datang, dia sebenarnya ingin membantu Xiao Xiao meninjau pekerjaan rumahnya. Chen Fan baru saja menutup telepon dengan ayah angkatnya di kota Dongjiang, memberitahunya kabar kepulangannya, dan memutuskan untuk kembali ke kota Dongjiang untuk beristirahat selama festival pertengahan musim gugur. Setelah menutup telepon, pesan Siasimo masuk. Kontennya sederhana, tetapi membuat matanya melotot dan pupil matanya membesar seketika. "Chen Fan, Feng Hua Times Club, selamatkan aku." Hanya beberapa kata saja membuat Chen Fan mengamuk. Brengsek. Siasimo. Sesuatu terjadi pada Siasimo. Bab 50, 10 mulut untuk setiap orang. Klub waktu Feng Hua. Bukankah Siasimo pergi menemui keluarga Lu untuk membahas kompetisi desain busana? Mengapa kamu pergi ke tempat seperti itu? Simo, jangan khawatir. Chen Fan tidak punya waktu untuk berpikir, hatinya gelisah seperti bola api. Tidak boleh terjadi apa-apa, sama sekali tidak. Dia mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon ketika sebuah Rolls-Royce emas dengan 4 roda 8 berhenti di depan Chen Fan. Qian Dajiang yang pendek dan kekar mengenakan jas dan sepatu kulit, dan dilindungi oleh beberapa pengawal berkulit hitam. Dibandingkan dengan para pengawal, tinggi badannya seperti lelucon, tetapi sifat berdarah bawaan dalam dirinya sangat kuat.
Bahkan para pengawal berkulit hitam yang menjilati pisau tidak memiliki aura seperti itu. Kakak Fan, kamu mau pergi kemana terburu-buru seperti ini? Ada sesuatu yang penting yang ingin kukatakan padamu. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Fan melompat ke kursi penumpang dan berkata dengan nada memerintah, pergi ke Fenghua Times Club sesegera mungkin. Qian Dajiang masuk ke dalam mobil dan tanpa bertanya apapun, memerintahkan pengemudi untuk menyalakan Rolls-Royce. Seperti pedang emas yang melesat dari busur, pedang itu langsung menimbulkan awan debu dan menghilang di persimpangan alun-alun. Dalam waktu 5 menit, Qian Dajiang dan gengnya mengendarai Rolls-Royce yang membawa Chen Ping ke pintu masuk Fenghua Times Club, menarik perhatian dan seruan orang yang lewat. Fenghua Times Club adalah pusat klub terkenal di kota Sanjiang, tempat berkumpulnya orang-orang baik dan jahat, baik dunia hitam maupun dunia putih. Dalam beberapa tahun terakhir, Fenghua Times Club telah dilindungi oleh petinggi di wilayah abu-abu, dan beberapa hal mencurigakan sering dilakukan di sana. Bahkan ada beberapa kali orang meninggal di sana. Pada akhirnya, Suster Mei Ling, penanggung jawab Fenghua Times Club, menjelaskan bahwa mereka meninggal karena terlalu banyak minum, dan kasusnya kemudian dibiarkan tak terselesaikan. Chen Ping langsung keluar dari mobil dan berjalan tanpa menunggu Qian Dajiang. Yang berdiri di pintu masuk klub bukanlah wanita-wanita cantik berbusana Chongsam yang menunggu menerima pelanggan, melainkan 4 pria jangkung dan kekar dengan lengan lebih tebal dari kaki mereka. Dia kelihatan garang dan jelas bahwa dia adalah seorang penjahat yang menguasai tempat itu. Hei, nak, siapa yang menyuruhmu masuk? Tempat ini sudah dipesan hari ini, keluar sekarang juga. Dia begitu bersemangat menyelamatkan Siasimo hingga tidak mendengarkan peringatan kedua orang itu sama sekali. Melihat Chen Fan mencoba menerobos masuk, seorang lelaki kekar mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dengan ekspresi garang di wajahnya. Dia menatap Chen Fan dengan mata menyipit dan ekspresi arogan. Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Ia juga menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Jika orang lain, ia juga akan menyapa mereka dengan tatapan rendah hati, mengangguk, dan membungkuk. Namun, Chen Fan memiliki kurang dari 20 yuan di tubuhnya, dan dia tampak seperti orang biasa. Lebih baik tidak mengizinkannya masuk, karena dia bahkan tidak mampu membeli sebotol bir. Belum lagi komisi apapun. Sudah kubilang tempat ini sudah dipesan penuh, keluar dari sini sekarang juga. Keempat pria itu memegang tongkat listrik di tangan mereka, sambil mengeluarkan suara mendesis, mencoba memberi peringatan kepada Chen Fan dan membuatnya meninggalkan Fenghua Times Club. Sayang sekali mereka memandang rendah orang lain dan tidak menyadari bahwa menyinggung Chen Fan sama saja dengan mencari kematian. Chen Fan mengangkat alisnya sedikit, dan berteriak dengan tatapan dingin, minggir. Sialan. Sombong sekali dirimu, beraninya kau memintaku untuk minggir. Keempat lelaki kekar itu geram, menatap Chen Fan dengan mata menyemburkan api. Merobek. Mereka berempat mengeluarkan tongkat listrik mereka secara bersamaan dan hendak menghantamkannya ke kepala Chen Fan. Hentikan, kalian semua. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh saudara Fan. Tiba-tiba, suara Qian Dajiang muncul di belakang Chen Fan. Dia hanya beberapa langkah lebih lambat dari Chen Fan, dan ketika dia melihat sesuatu terjadi di pihak Chen Fan, dia langsung berlari dengan panik. Keempat pria kuat itu terkejut ketika mereka melihat Qian Dajiang berjalan ke arah mereka dengan wajah dingin. Tidak ada seorang pun di kota Sanjiang yang tidak mengenal Qian Dajiang, termasuk mereka. Qian Dajiang, Taipan Super Kota Sanjiang. Dalam sekejap, keempat pria kuat itu menahan kesombongan mereka dan kehilangan kesabaran mereka sepenuhnya. Puan Qian, mengapa Anda ada di sini? Keempat orang yang tadinya sombong kini bersikap sopan dan menjilat seperti anak kecil yang meminta permen. Mereka bertanggung jawab atas Fenghua Times Club dan terbiasa memamerkan kekuatan mereka pada hari kerja. Akan tetapi, sekarang setelah mereka bertemu dengan orang kejam seperti Qian Dajiang, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Qian Dajiang melirik keempat orang itu dengan jijik, lalu memberi perintah. Tampar aku 10 kali masing-masing. Bersambung.